duduk. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu pemulihan hati. Pemulihan hati, saudara. Jadi saudara, kenapa hati dipulihkan? Sering dengar orang sakit hati, hatinya sakit. Nah, saudara, kalau hatinya sakit, seperti apa itu sakit? Saudara pernah melihat yang namanya hati ayam? Next. Hati ayam, saudara, pernah pegang nggak? Pernah pegang, halus kan? Ya. Jadi hati ayam paling lembut, saudara. Bagian dari anggota tubuh yang lembut sekali kalau saudara pegang. Nah, saudara, hati manusia itu juga bagian yang paling lembut. Ya, ada di dalam suku-suku kanibal. Mereka bilang begini, bagian yang paling enak dari manusia katanya bagian hati. Wah, ini orang kanibal, saudara. Ya mungkin rasa-rasanya memang kurang lebih kayak saudara makan hati ayam, begitu ya. Nah, saudara tahu ada penyakit saudara namanya sirosis. Next. Ya, itu gangguan ketika hati mengalami luka atau infeksi yang kronis. Saudara sering dibilang juga, oh itu kanker hati. Jadi jaringan parut yang menyebabkan hati mengeras. Hatinya kecil sehingga kehilangan fungsinya secara bertahap. Jadi saudara, kalau sudah sirosis ya saudara ya, wah mungkin perlu ada transplantasi hati begitu ya. Wah saudara, ini hati fungsinya sama kayak bagian-bagian yang lain yang sangat vital. Nah, saudara, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Saudara, di terjemahan satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan the heart is deceitful. Saudara, bahasa Ibraninya Akop. Saudara ingat Akop itu Yakub. Yakub itu artinya penipu, bukan? Iya. Jadi betapa liciknya hati. Hati ini bisa bohong. Saudara, jangan percaya kepada hati saudara, walaupun dunia bilang ikuti kata hatimu. Saudara, masalahnya hati kita sudah hati yang berdosa. Jadi the heart is deceitful above all things and desperately sick. Saudara, hati yang sudah sakit, yang gak punya harapan. Ya, hati yang sakitnya kronis, hatinya sudah membatu. Saudara, kata Ibrani itu dikatakan anas. Bukan understand it. Siapa yang bisa memahami saudara? Ketika hati saudara mengeras, ketika hati saudara menjadi kata orang dingin, ya. Oh saudara, kalau saudara suka lihat film-film saudara ya, itu melihat orang-orang yang kejam saudara ya. Saya kadang-kadang heran ya, apalagi dengan konteks film action saudara, itu kayak bisa bunuh orang itu kayak bunuh nyamuk gitu ya. Aduh, kayak nggak ada lagi hati nurani, nggak ada lagi belas kasihan saudara, begitu kejamnya. Jadi di sini Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi memang betapa liciknya hati, hati yang sudah sakit, hati yang sudah membatu. Tapi Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mengatakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang lama udah nggak bisa, udah rusak, ya. Jadi Tuhan akan transplant. Waduh, hati yang baru, hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saudara, kenapa Tuhan perlu lembutkan hati kita? Karena hati kita keras. Iya, orang itu kalau udah nggak ada belas kasihan, udah nggak ada kepedulian, orang itu kalau udah ya hidupnya keras katanya, hatinya jadi keras. Saudara minta Tuhan lembutkan. Karena berarti saudara, kalau hati saudara keras itu jadi sirosis, ya, kanker hati. Nah, jadi itu sakit yang desperately sick, saudara. Nah, ku berikan kepadamu hati yang taat.
Saudara, kalau anak saya ngomong begini, Mam, lemesin aja, lemesin, ya. Maksudnya apa? Hatinya tuh dilemesin, nggak usah ngotot. Kadang-kadang ketika kita ngotot, saudara, kenapa sih saudara sulit taat? Kenapa saudara nggak mau taat? Pertanyaannya itu, kenapa saudara mengeraskan hati saudara? Saudara bukan dengan Injil mungkin sekali, 2 kali, mungkin sudah 10, 20 kali saudara tahu firman. Tapi kenapa saudara mengeraskan hati? Jadi saudara memang tidak mudah saudara dengan hati kita, ya. Jadi mengapa hati manusia bisa terluka, saudara? Yang pertama saudara, akibat dosa. Saudara ingat di dalam Kejadian pasal 3, ya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dikatakan oleh Adam? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Saudara, biasanya ketika Adam mendengar ada suara bunyi langkah kaki Tuhan, biasanya Adam akan segera menghampiri karena memang biasa dia berjalan-jalan dengan Tuhan. Tapi kali ini, begitu dia jatuh ke dalam dosa, begitu dengar bunyi langkah Tuhan, maka dia menjadi, di sini katakan apa? Takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, sebelumnya juga dia telanjang, dia tidak berpakaian. Tapi sekarang kenapa dia menjadi takut, menjadi malu, dan dia merasa bersalah? Saudara, itu dosa, saudara. Tapi herannya, guilt, ya, rasa bersalah itu membuat blame, guilt and blame. Jadi manusia itu menjawab, nyalain Tuhan. Manusia yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku buah. Pohon itu kepadaku maka aku makan. Saudara, mestinya Adam berfungsi jadi kepala. Dia mesti memperingati Hawa. Wah, jangan makan, Wah. Ya, Tuhan ngomong sama saya, kalau makan, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Bahwa dia mempengaruhi Hawa, dia didik Hawa, atau dia memimpin Hawa, tapi dia tidak berfungsi. Waktu Hawa makan, dan Hawa nawarin, kok ikut makan? Udah dia ikut makan, masih nyalain Tuhan. Ini mah gara-gara cewek nih, ya, perempuan. Kalau dia nggak ada, saya nggak jatuh ke dalam dosa. Saudara, saya mengcounseling pasangan-pasangan yang selingkuh. Saya cuma tanya begini, Pak, Bapak saya kan istri Bapak saya kan. Lalu pertanyaan saya, kenapa Bapak selingkuh? Ya karena istri saya sibuk sama anak-anak. Karena ada perempuan yang menggoda saya. Tetap aja nggak merasa saya yang bersalah. Saudara, kita itu punya pilihan kok. Kenapa saudara jadi menyalahkan situasi? Tidak. Situasi itu bisa saja ada godaan, ada cobaan, saudara. Tapi respon kita itu kita yang menentukan. Kita punya tanggung jawab di situ. Jadi saudara, kenapa hati manusia bisa luka? Karena akibat dosa. Saudara, ini diakibatkan firman kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Saudara, semua kita yang dilahirkan dan kita melahirkan itu ada di dalam luka, bukan? Ya, baik saudara. Begitu lahir harus dipotong tali pusatnya, nangis. Ya, kita juga wanita kalau nggak lahir normal, lahir sesar, pasti ada luka. Saudara, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sejak kita keturunan Adam, setelah itu berdosa, natur kita natur dosa. Anak bayi, anak kecil nggak diajarin berdosa, bisa berdosa, saudara, betul nggak? Nggak usah diajarin bohong, bisa bohong. Cucu saya saudara udah mulai sekolah ya, umurnya hampir 2 tahun. Mamanya bilang, iya ini sejak sekolah sekarang udah bisa rebut-rebutan, ya, udah bisa pukul. Oh, kan udah ada lawannya, ya enggak? Sebelumnya mandi rumah dia sendiri, nggak usah direbut, pasti dikasih sama orang tuanya kan, ya.
Saya bilang untuk egois nggak usah diajarin, untuk pelit nggak usah diajarin. Nah, untuk murah hati harus diajarkan. Jadi saudara, karena di dalam kesalahan kita sudah berdosa saudara, oleh karena itu di dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. By his wounds you have been healed. Next, ya. Jadi kita ini bisa sembuh karena ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara, hidup untuk kebenaran. Saudara, kalau saudara sudah ditebus, saudara nggak hidup lagi di dalam dosa. Masih bisa jatuh, jelas masih bisa. Saudara udah jadi Kristen, masih bisa marah nggak? Bisa. Tapi sekarang kalau marah mestinya mah nggak damai ya, betul nggak? Ya, marah-marahan suami istri udah nggak damai, nggak bisa tidur, ya. Tapi kalau saudara belum diselamatkan, jelas belum ada Roh Kudus. Saudara berdosa juga, nggak ada yang memperingati, karena hati nurani itu memang sudah tumpul. Saudara kayak gini deh, saya bisa tahu murid saya pertama kali nyontek, ya. Kenapa saudara? Wah saudara, dia tuh masih ada di jangan nyontek, jangan nyontek, jangan nyontek. Nah begitu dia nyontek, kelihatan ada tulisan di sini nyontek. Dia pasti kayak waduh gelisah sudah, ya kan? Tapi yang 1000 kali nyontek, saya udah nggak bisa, udah biasa. Karena apa? Hati nuraninya udah begini, udah nggak bersuara. Hati nurani itu udah tumpul. Jadi saudara, kalau hati saudara masih berbicara, saudara dengar. Hati yang benar itu saudara dengar. Karena apa? Hati itu bisa menjadi tumpul. Nah, jadi saudara, ketika Kristus mati untuk dosa kita, next ya, Christ died for our sins, maka kita tahu itu harga yang harus dibayar untuk dosa kita. Mestinya kita yang disalib, mestinya kita yang binasa, tapi Tuhan bayar. Jadi saudara, akibat dosa maka kita bisa terluka. Kenapa? Memang hati kita ini mesti dikoreksi. Hati ini nih hati yang gak benar. Jadi memang harus mengalami pembentukan Tuhan, harus diproses. Yang kedua saudara, mengapa hati manusia bisa terluka? Selain akibat dosa, karena sebagai manusia berdosa, kita hidup di tengah dunia berdosa. Kita masih hidup dengan orang berdosa. Pasangan kita manusia berdosa, bukan malaikat. Saudara, anak-anak kita bisa berdosa, bisa kurang ajar, bisa menyakiti kita, bisa. Karena itulah mereka masih manusia berdosa. Roma 7:19-20 mengatakan begini Rasul Paulus, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, kita masih ada darah daging dosa. Iya, kita secara status sudah ditebus. Kita pasti selamat, saudara. Begitu saudara terima Tuhan Yesus ada, ya, Roh Kudus ada, saudara. Maka tadi yang saya bilang, begitu saudara berdosa, saudara nggak tenang, karena Roh Kudus di sini memperingati saudara. Ya, ada suara hati nurani, kamu berdosa, kamu nggak berkenan, yang kamu lakukan nggak benar. Nah, ketika saudara itu menjadi suara hati yang ketika kita lihat ya, Daud, waktu Daud berbuat dosa, dia sempat nggak sadar, ya, dia bunuh siapa? Uria, ya. Tapi siapa yang memperingati? Nabi Nathan waktu datang, ya. Nabi Nathan masuk dengan perumpamaan.
Ada orang dia punya 100 ekor domba, dia punya tamu, mau dipotong. Saya kan dia pikir, dia ambil punyanya orang yang cuman punya satu-satunya tuh domba. Dia ambil, dia potong, dia kasih tamunya. Raja Daud bilang apa? Kurang ajar banget tuh orang ya, mesti ditangkap tuh ya. Lalu apa yang katakan Nabi Nathan? It's you. Itu kamu. Wah saudara, begitu dia sadar, kemudian dia bertobat. Nah saudara, kenapa Daud dikatakan hambanya, ya, yang punya hati, ya, diperkenan oleh Tuhan. Sekalipun dia berdosa, dia segera dia bertobat, saudara. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana kita manusia yang masih hidup di tengah dunia orang berdosa, maka kita ini berasal dari keluarga-keluarga yang dysfunctional family. Nah, saudara, keluarga yang tidak berfungsi. Saya lahir dari keluarga, papa saya dari China, jadi asli made in China, saudara, ya. Papa saya Kuomintang, ya, datang ke Indonesia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Jelas dia tidak bisa kembali ke China karena dia menjadi veteran di Taiwan. Dia datang ke Jakarta dan dia menikah dengan mama saya yang selisih 13 tahun. Dan saudara, di tengah keluarga yang berbeda, mama saya pendidikan Belanda, papa saya dari Tiongkok asli tentara pula. Saudara, wah nggak nyambung, saudara. Saya tumbuh di tengah-tengah keluarga yang dysfunctional. Ya, mama papa saya berantem ribut tiap hari, saudara. Ya, papa saya dengan segala kehidupannya, ya, dia mabuk. Saya ingat sekali kalau dia pulang dia mabuk, saudara. Dia pukul-pukul itu pintu lemari baju. Dan saya seperti, aduh kalau bisa malam ini lewat begitu ya, karena terganggu sekali. Besok harus sekolah, ya. Mama saya menceritakan bagaimana papa saya punya wanita lain. Dia menceritakan, wah dengan detail, saudara, sakit hatinya mama begitu diceritakan kepada kami anak-anaknya. Dan mama saya berpesan, jangan pernah kawin sama Cina Toto, ya. Itu pesannya, ya. Dan dia nggak sadar ya, saya juga anak dari seorang papa yang dari Tiongkok. Dan Tuhan luar biasa, dia membawa saya ke sebuah gereja yang banyak seperti papa saya, saudara, yang Cina Toto gitu ya. Jadi, di situ, enggak semua yang Cina Toto itu enggak benar kayak papa saya, saudara, ya. Jadi Tuhan pulihkan di tengah-tengah tidak berfungsinya sebuah keluarga. Saudara, memang mama papa saya tidak bercerai, saudara, tetapi di dalam perceraian secara emosi sebetulnya siapa korban? Yaitu kami anak-anak, saudara. Ya, karena tiap hari itu nggak ada hari tanpa pertengkaran. Saudara, di dalam belas kasihan Tuhan, tapi Tuhan menolong saya. Ya, mental pain is less dramatic than physical pain. Jadi yang namanya sakit mental, saudara, sekarang ini orang tuh kalau ke psikolog, ke ke dokter psikiater, sebetulnya sudah biasa. Kalau zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu, emang lu gila? Sekarang tidak, saudara. Ya, sekarang stres, depresi, apalagi setelah pandemi kemarin. Jadi mental pain itu nggak kelihatan, nggak ada kelihatan tuh hati berdarah-darah gitu, saudara. Kalau tangan kita berdarah, wah kelihatan mengerikan. Tapi sesungguhnya, saudara, hati itu bisa lebih parah daripada situasi yang di fisik, saudara. Jadi ketika orang mau bunuh diri, saudara, itu udah pasti sakit secara mental. Kenapa? Dia kan mau hidup di dunia di mana saya bisa pergi dari dunia ini. Jadi saudara, kita ini punya inner child, ya. Apa itu inner child, saudara? Inner child adalah sekumpulan peristiwa masa kecil yang baik atau buruk, yang membentuk kepribadian seseorang ketika orang itu dewasa. Jadi saudara, ketika dewasa, saya ini menjadi keras, saya ini menjadi galak, saya ini menjadi pemarah, saudara. Kenapa? Karena ada peristiwa-peristiwa masa kecil. Saudara, di tengah-tengah mama saya membesarkan 6 orang anak, saudara.
ya. Dan waktu itu saya masih umur 2 tahun, jadi punya cici, punya koko yang umur 5, 6, 7. Lalu ada adik saya yang lahir, baby, saudara. Mama saya pasti repot sekali, lalu punya suami tidak berfungsi. Dan saudara, saya itu ingat sekali, saya tuh sering ada di dekat mama saya, hanya ingin bertanya, "Ma, sayang nggak? Ma, sayang nggak? Ma, sayang nggak?" Mama saya pasti jawab sayang, sayang, sayang. Jangan nanya lagi, kira-kira begitu. Saya nggak nanya sekali, 2 kali, 10 kali, tapi yang ratusan kali, mungkin ribu. Tante saya datang, dia cuma bilang ini, "Gua kalau punya anak kayak gitu, gua cabein." Saudara, sejak itu saya itu dicabein. Dan dicabein, makin ngambek, makin nangis. Karena saya ingat nih, ini karena kami pindah rumah, kira-kira mungkin usia saya 5 tahun. Berarti itu kan masa kecil, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Rumah saya panjang sekali, saudara, di gereja ayam. Itu saya kalau nangis di sini, mama saya tinggal pergi ke sana. Jadi saya nangis tuh bisa berjam-jam, mungkin kayaknya lama, karena bisa sampai ketiduran. Kalau saya bangun, tadi ngapain ya? Oh, lagi nangis, saya bisa sambungin. Kalau mama saya mau ambil saya saja, wah, nggak mau, ya. Tapi waktu mama saya pergi, ya kan anak banyak ya, wah saya akan jerit lagi, saya akan marah. Saudara bisa kebayang nggak? Saya tumbuh dengan kemarahan. Masa kecil, masa remaja saya dengan kemarahan. Jadi pribadi yang betul-betul rusak, sudah. Kenapa? Karena saya merasa nobody love me, nggak ada yang mengasihi saya. Saya tanya mama saya, "Ma, saya enggak, saya dicabein." Itu bikin saya confused, bingung. Bagaimana saya tanya, lalu kemudian saya dicabein. Sudah bisa bayangkan, saudara, saya tumbuh dengan keraguan sebagai identitas diri saya. Sampai satu hari, saudara, ada pria yang sekarang menjadi suami saya, yang ketika dia menyatakan dia mengasihi saya, saudara, sebenarnya saya juga nyaris nggak percaya. Dan pokok saya bilang, "Ada juga cowok nekat mau sama lu." Karena saya keras sekali, saudara. Saya sebagai perempuan, saudara, aduh, boro-boro ada halus-halusnya, begitu kasar gitu ya. Dan saudara bisa tahu bagaimana Tuhan kasih saya anak 3 laki-laki, dan mereka tumbuh di dalam kemarahan saya. Saudara, itu inner child. Jadi waktu saya mendidik anak-anak saya dengan marah, yang ada anak-anak saya terluka, saudara. Saudara lihat, inner child itu ya ada 10 tanda kita memiliki inner child yang terluka. Macam-macam, saudara. Ini cuma 10, saudara, sebetulnya lebih dari yang lain ya. Jadi misalnya takut pada orang lain, takut ditinggalkan, tidak percaya semua orang, ya, kemudian termasuk diri sendiri, atau saya terus-menerus mengkritik diri sendiri. Saya tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri, atau bahkan menjadi pecandu, saudara. Orang yang kecanduan sebetulnya itu juga punya inner child. Ya, kecanduan itu macam-macam ya. Mau kecanduan nonton, mau kecanduan saudara tahu belanja online, beol. Nah, ya, orang yang belanja. Oh, saudara, itu kecanduan. Ya, nonton Netflix tiap hari sampai jam 4 pagi, itu bukan hobi, itu kecanduan, saudara. Ya, kalau hobi itu mestinya yang positif. Dan apa, saudara? Ada yang menarik, cenderung menimbun barang dan sulit melepaskan. Jadi saudara suka lihat di kulkas isinya cabai 2 potong, sayur sedikit, ya, nggak bisa buang barang, saudara. Ya, itu sesuatu yang mengikat. Saudara, kita tumbuh di dalam cacat yang seperti itu. If you never heal, jika Anda tidak pernah sembuh dari apa yang menyakiti Anda, maka darah dari luka Anda akan menodai orang-orang yang tidak menyakiti. Yaitu siapa? Anak. Orang-orang yang tidak menyakitimu, karyawan-karyawanmu. Saudara, jelas apa yang namanya hurting people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Maka kalau kita ketemu orang sulit, saudara, mestinya kita belas kasihan. Kenapa? Ya, dia sulit. Dia aja sulit, saudara. Udah bukan mudah ya. Pasti berbelit-belit dan rumit.
Iya, hobinya juga nyelekit, iya, dan bikin sembelit ya kira-kira. Jadi kalau orang tuh udah seperti itu, saudara, orang sulit, saudara, kategorinya sulit, saudara, bukan untuk dibenci. Kenapa? Karena dia sendiri juga menyulitkan hidupnya. Iya, ada satu guru saya, memang dia tidak menikah, saudara. Satu hari guru laki saya datang ke saya, dia bilang, Bu, guru itu ada masalah apa ya sama saya? Saya bilang, kenapa Pak? Enggak, saya cuma nanya begini, Bu, udah makan? Lalu itu guru jawab, kalau udah mau apa, kalau belum mau apa? Kan? Rumit kan? Rumit. Padahal mah, ya tinggal udah, belum, orang EGP itu mah cuma nanya doang kan? Basa-basi. Ya saya cuma bilang, Pak, yang salah pertanyaan Bapak, lain kali Bapak kalau nanya mesti jelas visi-misinya, ya. Jadi jangan basa-basi. Karena buat dia, kayak jadi semua diseriusin, sudah. Hidup tuh udah susah, tapi buat orang sulit dibikin tambah susah. Iya enggak? Pernah nggak ketemu orang sulit? Iya pernah ya. Jangan kita ya. Jadi orang sulit tuh memang yang mudah dibuat tambah sulit, saudara. Nah, jadi saudara, dia katakan begini, if you have a wounded heart, jika engkau mempunyai hati yang terluka, touch it as little as you would until your eye. Sentuh itu kayak mata yang lagi terluka, saudara. Kan kalau mata Anda terluka kan nggak mungkin saudara kucek, ya enggak? Pasti saudara sentuh hati-hati. There are only two remedies for the suffering of the soul. Apa saudara? Hope and patience. Jadi saudara, apa sih obat yang bisa menyembuhkan hati saudara yang terluka? Itu cuma harapan dan kesabaran. Saudara, saya bersyukur saya punya suami yang sudah 36 tahun menikah, saudara. Pak Leo kenal suami saya. Dengan kesabaran dia, saya berhasil pulih, saudara. Walaupun saya tahu nggak pulih 100%. Tapi dengan kehadiran anak-anak saya juga ditolong untuk pulih, saudara. Kita ini, saudara, diberikan oleh orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kirim dalam hidup kita untuk menolong kita pulih. Ya, asal ada hope and faith. Saudara, Yakobus 5:16 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu, saudara, mau sembuh, saudara harus mengaku dosa. Karena dosa itu mesti di-reveal. Saudara, dosa itu kalau makin disimpan, makin disembunyikan, tidak dikeluarkan, dia akan makin seperti apa saudara? Seperti di dalam tubuh itu saudara kayak kanker. Jadi kanker itu dia akan terus makin menyebar dan makin menyebar. Jadi kenapa itu mesti di-reveal, dikeluarin, dinyatakan saudara? Karena memang disitulah iblis sebetulnya dikalahkan. Karena waktu dosa kita sembunyikan, iblis tenang-tenang, saudara. Iblis tenang-tenang. Kenapa? Ya, karena dia akan terus berhasil menggoda kita untuk kita dikekep, ya, untuk kita dirantai oleh dosa. Sehingga, saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita sudah sembuh, saudara, ya, doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Jadi mana saudara dibenarkan? Karena proses ketika saudara mengakui dosa saudara, saudara akan minta ampun sama Tuhan, saudara akan meninggalkan dosa saudara, sehingga ketika saudara dibenarkan oleh Tuhan, maka doa kita yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar. Jadi akui dosa-dosamu satu sama lain dan doakan satu sama lain supaya kamu disembuhkan. Amin. Sekarang mungkin sakit kita bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara rohani. Mungkin sakit kita bukan fisik, tapi sakit secara mental. Sakit kita bisa secara psikis. Saudara, apapun itu saudara, sakit dan itu harus sembuh. Ketiga, mengapa hati manusia bisa terluka? Sebagai proses pembentukan Tuhan. Saudara, apakah Tuhan melukai? Saudara, menarik
Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, tukang periuk, waktu dia mau menjadikan sebuah bejana atau sebuah apapun, kalau dia rasa itu kurang bagus, apa yang dilakukan oleh tukang periuk? Dia akan hancur. Tapi untuk dibuat bukan, untuk dibentuk ulang. Saudara, kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Dihancurkan bukan untuk dibuang, namun dibentuk ulang. Saudara, kalau mengalami penghancuran dari Tuhan, saudara, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara, justru Tuhan mengasihi saudara. Jadi ketika Tuhan mengasihi saudara, dia akan proses itu menjadi bagaimana lebih indah. Maka dikikir, ya, dibentuk ulang, ya, karena dia mau memakai hidup saudara dan hidup saya. Jadi saudara, pengampunan, forgiveness is the power that break the chains of bitterness and anger. Apa yang bisa mematahkan rantai pahit dan rantai kemarahan itu pengampunan. Saya harus bisa mengampuni diri saya sendiri. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, ibu menyesal nggak saya marahin anak saya? Saudara, menyakitkan mendengar anak itu terluka, saudara. Satu hari anak saya cuma bilang, Mam, aku perlu ke psikolog, aku perlu konseling. Ya, saya bilang, nggak apa-apa, kamu konseling. Sudah 2 jam aku baru bisa nangis. Kenapa? Saya bilang, iya, karena aku seperti diingatkan, disadarkan peristiwa yang aku kelas 4 SD. Oh, apa yang terjadi? Mami pasti lupa, dia bilang. Waktu itu seperti biasa, sore-sore saya mau SSB, sekolah sepak bola. Jadi saya bilang, Mam, aku pergi mau SSB. Lalu ya seperti biasa juga, saya ibu-ibu yang pasti akan bilang, PR udah dibikin belum? Besok ada ulangan enggak? Ini udah latihan belum? Udah. Kalau bisa jangan pergi main sepak bola gitu ya, saya pikir ya. Lalu anak saya bilang, udah. Rupanya mungkin dia sudah terlambat, sudah. Jadi dia pergi, pintu kebanting. Ya, jadi pintu rumah itu ada pintu kayu, ada pintu kawat nyamuk, saudara, kebanting. Saudara, anak saya bercerita, Mami keluar dan Mami cuma bilang, balik, nggak boleh pergi, balik. Saya yakin saudara, anak saya pasti akan menjelaskan. Ya, mungkin dia udah terlambat, nanti setelah ini aja baru diselesaikan, sorry, minta maaf, tapi nggak ada ampun, saudara. Saya bilang, nggak usah pergi, nggak usah. Saya seperti kayak lagi dapetin, rasain, gitu ya. Dan saya tidak peduli dengan dia. Saudara, dia bilang, Mami nggak tahu, dan Mami pasti nggak ini. Aku masuk kamar mandi, aku nyalain keran, dan di situ aku nangis terseduh-seduh dan aku jedukin kepala ke tembok. Jadi saudara, kenapa dia pergi konseling? Karena dia bilang gini, Mam, ada yang aneh di dalam diriku. Aku nggak bisa dengar kalau perempuan yang khotbah suaranya tinggi, nggak bisa. Aku nggak bisa dengar. Istriku kalau ngomongnya tinggi, aku rasa dia bentak aku. Dan yang aneh dia bilang itu kalau dia bayar parkir, itu si Mbak cuma ngomongnya gini, nggak bisa flash, cash, gitu. Itu aku rasa kayak dibentak loh, Mam. Dan aku bisa bentak balik. Dia bilang, aku rasa ada yang aneh, ada yang gak benar, dia bilang. Makanya dia bilang saya harus pergi konseling. Begitu dia konseling, dia ketemu apa yang membuat dia tidak bisa dengar suara tinggi, sudah. Dan itulah saya. Lalu teman saya bilang, kamu menyesal? Saya bilang, kalau saya bisa putar, hidup saya udah putar. Tapi saya gak bisa putar. Dan saya nggak bisa hidup di dalam penyesalan. Saya cuma tahu kisah-kisah ini Tuhan izinkan untuk saya mengalami ini, untuk saya sekarang bisa bercerita. Kenapa sekarang saya justru dipanggil Tuhan di dalam dunia parenting? Kenapa saya puluhan tahun saudara di tengah-tengah keluarga? Kenapa saya ada di dunia pendidikan? Dan saya tahu saya tidak sempurna. Dan saya cuma tahu bagaimana Tuhan proses
kita mungkin banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, tapi saudara, Tuhan mau pakai itu. Jadi saudara, apa itu mengampuni? Sebuah keputusan yang menyakitkan. Sebuah keputusan yang menyakitkan, saudara. Karena untuk menerima orang yang melukai kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Saudara, waktu saya kena diabetes umur 39 tahun, mama saya duduk di pinggiran jalan. Saya ingat banget. Dan saya kasih tahu mama aku kena diabetes. Saya nggak punya keturunan diabetes. Papa mama saya nggak diabetes. Mama saya di pinggir dan mama saya hampir menangis, cuma bilang gitu, sorry ya, maafin mami. Mami nggak ngerti jadi orang tua. Mami nggak ngerti jadi orang tua. Saudara, saya akhir mata saya netes dan saya cuma enggak apa-apa. Tapi saya tahu hati saya sakit dan sebetulnya itulah proses pengampunan saya terhadap mami saya. Kan mami saya kalau marah itu pakai kemoceng, saudara. Saya punya paha habis, saudara. Itu kalau jendul tahu kan? Kemoceng. Iya. Saya masih ingat mama saya ngubur-ngubur saya pakai sendal jepit. Saya di kolong meja. Saya masih ingat dasarnya kembang-kembang. Saudara, situasi itu nggak bisa lupa, saudara. Ya. Tapi bagaimana, saudara, itu yang menyakitkan dan sekarang saya harus lepasin pengampunan. Ya. Apapun itu yang terjadi, saudara. Saya ingat sekali papa mama saya ke Bandung. Waktu itu mungkin saya 4 tahun, saudara, tapi memori itu kuat sekali. Koko saya kayaknya ngambek atau apa begitu. Koko saya nyuruh mama saya buka kulkas, ambil cabai rawit. Wah. Jadi saudara, saya tumbuh dengan, Anda tahu ya, dicabein itu menyakitkan sekali, saudara. Buat seorang anak yang nggak bisa apa-apa. Ya kalau sekarang sih anak-anak pintar ya, begitu dicabein diambil tahu goreng. Enak gitu ya. Tapi waktu itu dengan anak-anak yang nggak bisa berdaya, 2 tahun, 3 tahun, saudara, cuma tahu bagaimana bibirnya jontor, panas gitu ya. Ya bukan tambah diam, tambah marah, saudara ya. Jadi forgive to forget, betul? Bisa? Bisa, saudara. Saya punya teman utang sama saya dulu 1 juta dia bayar 1 juta, 3 juta dia bayar 3 juta, 6,8 dia nggak bayar. Tiap hari tiap minggu ketemu di gereja. Lalu saya bilang, Tuhan, forgive to forget. Bisa saya lupa? Nggak bisa. Tiap lihat muka dia ada angka 6,8. Gimana? Saya nggak bisa, saudara, untuk melupakan peristiwanya. Jadi apa itu forgiveness? Is not something we do for other people. Kita lakukan itu sebelum untuk diri kita supaya kita sembuh dan move on. Saudara, apa itu forgiving? Next, forgiving is not forgetting. Mengampuni bukan melupakan, tapi mengampuni adalah ingat tapi udah gak sakit lagi. Udah gak sakit, saudara. Saya sekarang ingat teman saya utang 6,8 itu gak sakit, saudara. Tuhan udah lunasin. Karena itu saya juga ada bayar orang lain lagi, karena itu belanjaan waktu itu ya, saudara yang beli gitu ya, diambil dari saya barang. Nah, saya bisa bayar, udah lunas, mau apa yang sakit? Mau apa yang sakit? Nggak ada, saudara. Saya memahami mama saya, nggak ngerti, dia sendiri juga jadi ibu, jadi istri yang setengah mati, saudara. Bagaimana membesarkan anak-anak tanpa berfungsinya suami. Karena begitu papa saya bangkrut, saudara, papa saya udah nggak bisa cari nafkah, mama saya yang harus bangkit pulang cari nafkah. Saya sekarang menengok bisa punya belas kasihan itu. Kenapa papa saya begitu? Dia nggak ngerti bagaimana jadi laki-laki karena dia bukan di dalam Tuhan, ya. Jadi kalau dia di dalam Tuhan, dia juga nggak akan pilih untuk jadi orang seperti itu. Jadi saudara, ada compassion di dalam. Jadi forgiving ya is remembering without pain. Jadi forgive and forget sebetulnya kenapa, saudara? There can be no limit to forgiveness. Enggak ada batas di dalam pengampunan. Maka ketika ditanya 7 kali ampuni, enggak, kata Tuhan. 70 kali 7 kali gitu ya. Memang 490. Saudara, itu sebetulnya di dalam konteks itu 1 hari
di dalam satu orang, jadi kalau satu orang salah sama kita 490 sehari, nah itu kira-kira stoknya. Saudara gini, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam dan kita ketemu alias suami istri ya. 8 kali 60 menit, 480 kan? Ya kalau dia tiap menit ngomongnya begini, jelek lu, gua gak demen sama lu, gua nyesel kali sama lu, tiap menit saudara masih ada stok 10. Ya dong, 490 kurang 480, besoknya lagi 490 lagi saudara. Ngerti nggak saudara? Nggak ada limit, nggak ada batas. Nah dia bilang, kenapa tidak ada batas? Dia bilang, karena kita ini mengalami ketidakterbatasannya anugerah Allah. Karena anugerah Allah tuh nggak ada batas buat kita. Iya. Jadi saudara, mengampuni tidak berarti melupakan apa yang telah terjadi. Mengampuni tidak berarti Anda suka pada apa yang telah terjadi. Mengampuni juga tidak berarti Anda mengabaikan apa yang telah terjadi. Mengampuni tidak berarti Anda suka pada orang yang menyakiti Anda. Ini kita harus normal saudara ya. Siapa sih yang rasa sakit itu ketika kita sakit jadi kita wah suka, itu namanya masokis. Tahu ya saudara ya. Jadi itu sakit jiwa saudara, udah jelas sakit saudara ya. Masa orang kepengen sakit? Nggak ada. Orang tuh nggak suka disakiti. Jadi mengampuni berarti Anda tidak lagi merasa marah. Mengampuni berarti Anda berbelas kasihan pada orang yang menyakiti Anda. Mengampuni adalah untuk diri Anda, bukan untuk orang yang telah menyakiti Anda. Maka saudara, sebetulnya kita nggak usah pakai syarat kalau ngampuni. Ya janji ya, jangan melakukan lagi. Nggak usah saudara. Dia juga nggak bisa, kita tahu nggak bisa berjanji. Bisa aja dia menyakiti lagi kok. Sekarang tuh mengampuni artinya Anda sudah mulai sembuh. Saudara tahu kalau ada orang gitu ya, ini misalnya luka-luka, kita mau nyamperin dia, mau ngedeketin lagi dia nyingkir, betul nggak? Dia nyingkir kan? Kenapa? Karena dia takut kesenggol. Saudara, orang tuh kalau udah sembuh mau kesenggol juga nggak apa-apa, nggak ada rasa sakit. Jadi kalau kita lihat ada teman yang mulai menyingkir, yang mulai bersembunyi, yang dia menarik diri, kita harus tahu berarti dia sakit. Saudara menghadapi orang sakit, saudara tadi jangan saudara pucat matanya gitu, maksudnya saudara mesti sentuh, saudara hubungi, nggak usah kenapa lu nggak datang, lu ini dosa lu ya, aduh saudara dia akan makin sakit. Saudara peluk dengan kasih saudara hampiri dengan kasih. Nah, jadi saudara di dalam Roma 8 ayat 28, we know that God, ya kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, all things to work together for good, untuk kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Syarat yang pertama, to those who love God and to those who are called according to His purpose. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan asal kita tahu kita mengasihi Tuhan dan kita dipanggil melakukan pekerjaan Tuhan. Maka segala sesuatu untuk kebaikan. Sekalipun sekarang melihatnya ini untuk apa ya Tuhan ya? Saya nggak ngerti Tuhan. Taat aja, percaya aja sama Tuhan. Sehingga saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini saudara-saudaranya ketakutan, bapaknya meninggal. Wah, mereka pikir habis deh kita, habis deh. Ya kan si Yusuf jadi raja, ya berkuasa dong, ya mau dikirim algojo, mau apa? Nih saudara-saudara yang pernah nyemplungin ke sumur, ya. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Kamu mereka-reka yang jahat. Kamu tuh think plan, to purpose, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu apa? Supaya aku memelihara hidup suatu bangsa. Kalau dia nggak diceburin di sumur, dia nggak ketemu siapa? Potifar. Kalau dia nggak ketemu Potifar, ya dia nggak digoda sama istrinya kan? Kalau dia nggak digoda, berarti dia nggak masuk penjara. Saudara lihat, penjara itu makin mendekatkan dia dengan istana.
Jadi ada plan-nya Tuhan. Saudara, ada satu buku The Hiding Place. The Hiding Place ini bukunya Corrie ten Boom. Saudara, Corrie ten Boom itu salah satu korban Nazi, dia orang Yahudi, ya. Jadi dia masuk di dalam barak-barak ini. Saudara, kalau yang pernah ke Eropa, saudara yang pernah ke tempat Holocaust, orang-orang yang korban Nazi itu memang serem banget. Saya sempat kemarin mengunjungi anak saya di Jerman, kemudian saya ngelihat ranjang-ranjangnya persis kayak gitu tuh, saudara. Ya, jadi satu ruangan dan itu memang luar biasa. Itu kayak aura mengerikan itu ada, saudara. Karena begitu masuk ini jumlahnya ratusan. Saudara tahu kan yang meninggal 6 juta orang Yahudi yang dibantai sama Nazi. Saudara, si Corrie ten Boom ini, saudara, ya, dia sama kakaknya Betsy. Jadi dia kebetulan ada dalam satu barak, ya, satu barak. Lalu kemudian ada di dalam bukunya percakapan. Si Betsy bilang gini, kamu tuh tetap mesti mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, itu firman Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, any circumstances, semua keadaan. Lalu si Corrie bilang, kayak begini kita mengucap syukur bagaimana? Kata Corrie. Lalu Betsy bilang, ayo kita mengucap syukur, ya, karena kita masih hidup. Walaupun dia bilang, ini kan orang pada nggak mandi, semua nggak mandi. Jadi saudara tahu di barak itu penuh dengan kutu-kutu. Jadi saudara kutu bangsat, maaf ya, ini namanya bangsat karena nggak gitu tuh. Jadi kulit mereka digigitin, ya, baju apa semua, karena memang nggak mandi, bau dan sebagainya. Saudara, ternyata setelah seminggu Betsy bilang begini sama Corrie, perhatikan, sudah 1 minggu penjaga-penjaga itu tidak ke barak kita. Kenapa? Karena ada kutu-kutu ini. Mau nggak kita bersyukur untuk kutu-kutu yang menyelamatkan kita? Karena kalau enggak, itu tentara Nazi akan datang menganiaya mereka, memperkosa mereka. Tapi mereka diselamatkan oleh kutu-kutu. Saudara, kita melihat bahwa kadang-kadang hidup kita, kenapa kayak begini? Saudara, please lihat apa yang dibalik itu, saudara. Jadi, ayo, hati saudara harus pulih. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mengatakan begini di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Tuhan kasih undangan. Tuhan bilang welcome, come to me. Ya, aku akan memberi kelegaan. Dia nggak memberi kekayaan, tapi Tuhan beri kelegaan kepada. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ada satu pujian saya mau mengajak saudara menyanyi sebelum kita masuk ke tanya jawab, saudara. Bila hati terasa berat, ya, tak seorang pun mengerti beban. Kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala beban. Kita berdiri, saudara, kita nyanyikan lagu ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
yang melukai hati sesama, melukai hati Tuhan. Dan kami pun terluka Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Kami tahu kami tidak layak disebut anak-anak Tuhan, tapi salib-Mu Tuhan yang sudah melayakan kami, sehingga tidak lagi iblis bisa menuduh kami, bisa membinasakan kami, karena kami sudah ditebus. Harga kami sudah lunas dibayar oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup yang baru yang boleh kami jalani ini, kami hidup untuk kebenaran, kami hidup oleh kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, pakai hidup kami. Sekalipun carut marut di waktu-waktu yang lalu, kami tahu Tuhan hidup kami gak beres di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu, karena anugerah kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di altar Tuhan. Sembuhkan kami ya Tuhan. Kami datang dengan beban berat, kami datang dengan luka-luka masa lalu kami. Kami datang Tuhan dengan carut marut, dengan scars yang penuh di dalam hati kami Tuhan. Tuhan perbaharui itu, Tuhan tutup bungkus itu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sendiri Allah yang berkuasa Tuhan, untuk Engkau memberikan hati yang baru, hati yang taat di dalam diri kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bersyukur. Kami sebentar akan tanya jawab Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Hal-hal yang kami harus mengerti, kami akan mengerti. Hal-hal yang tidak harus kami mengerti memang tidak dibukakan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, roh hikmat itu sendiri biarlah menguasai setiap kami. Kami bersyukur, memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memilih, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Mari semua yang dikasih dan mengasihi Tuhan, katakan amin.